Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Nazebua, kelas 12 IPS 2. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi parlementer, mata pelajaran sejarah Indonesia yang diasuh oleh Ibu Gisela Melianindoro SPD. Demokrasi parlementer atau liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah dan pimpinan kabinet. Secara umumnya, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk sistem yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsional yang saling menguntungkan dan bersifat saling membantu, serta melengkapi antara semua lembaga negara dalam menjalankan tugas atau kekuasaan di dalam suatu negara. Berikut ini beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa ciri-ciri khusus sistem pemerintahan parlementer, yaitu yang pertama, jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Penempatan jabatan kepala negara dan kepala pemerintah dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden diberi jabatan hanya sebagai kepala negara, lalu untuk kepala pemerintahannya diduduki oleh Perdana Menteri. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa presiden yang berkedudukan kepala negara hanya memiliki tugas sebagai kepala negara yang hanya bisa mengawasi pemerintahan tanpa adanya kewenangan apapun dalam kegiatan pemerintahan. Yang kedua, yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Seperti yang Grames tahu bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa seseorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kepala pemerintah. Dalam sistem pemerintahan parlementer, yang menduduki jabatan adalah Perdana Menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang paham dengan betul mengenai semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan Badan Perwakilan. Yang ketiga, lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah mereka lakukan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Semua kegiatan, baik kegiatan pelaporan beserta dengan semua kewenangan serta kekuasaan, dilaksanakan berdasarkan izin serta bagaimana keputusan melalui lembaga legislatif terlebih dahulu. Yang keempat, anggota menteri memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Yang kelima, lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menurunkan lembaga eksekutif. Dan yang keenam, lembaga eksekutif dipilih oleh lembaga legislatif. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1995 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihannya untuk memilih wakil-wakil. Pemilu 1995 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. Tak hanya di Indonesia, negara Timur Tengah juga punya tradisi bagi angpau lebaran anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956. Sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang tidak stabil.
stabil. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat dengan APRA, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan UPR RI, dan Permesta. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi demokrasi parlementer, dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, ya Ahok.